Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik dari turnamen Asian Online Nations Cup 2020, yang dimana Indonesia turut berpartisipasi di dalamnya, baik tim putra maupun tim putri. Nah, pertandingan yang akan ditampilkan kali ini adalah melibatkan partai kemenangan dari Chelsea Monica Sihite saat menghadapi wakil dari Bangladesh. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen Asian Online Nations Cup 2020, tepatnya pada ronde kedua ya. Terjadi pada tanggal 11 Oktober 2020, sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Barat sore kemarin. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara Chelsea Monica Sihite yang merupakan salah satu andalan Indonesia menghadapi wakil dari Bangladesh, yaitu Rani Hamid. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk papan untuk melihat kerasnya pertarungan ini. Ya, di sini Chelsea Monica Sihite menggunakan catur bawah putih dengan rating VD 2233 menghadapi lawannya yaitu Rani Hamid dengan rating VD 2006 menggunakan catur bawah hitam. Di sini Chelsea memulai permainan dengan pion C4. Ini adalah pembukaan yang sangat digemari Chelsea apabila menghadapi lawan yang memiliki kualitas setara dengannya atau menghadapi lawan dengan kualitas di bawahnya. Namun jika menghadapi lawan yang jauh lebih jago, misalkan sekelas Grandmaster, maka permainan yang akan dilakukan jika menggunakan buah putih adalah langsung melakukan persiapan V1 gajah ya. Kita lanjutkan. Di sini balasan dari Rani Hamid adalah pion C5, kuda F3 dan kuda F6. Jelas, ini adalah pembukaan Inggris dengan variasi simetris karena kedua pemain melangkahkan buah-buah yang sama ya. Pion G3 persiapan V1 gajah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Rani Hamid dengan persiapan V1 gajah. Gajah G2, gajah G7. Rokade pendek oleh putih dan rokade pendek oleh hitam. Di sini balasan dari Chelsea adalah pion D4. Langsung menyerang ya. Petak pusat langsung mengajak pertukaran pion di petak pusat. Bagaimana respon dari Rani Hamid di sini? Dengan pion C pukul D4 dan kuda pukul D4. Kuda C6 mengajak pertukaran kuda di petak pusat, lalu kuda C3. Kita lanjutkan. Kuda pukul D4 dan menteri pukul D4. Pion D6. Di sini ada kemungkinan bahwa hitam akan melakukan langkah pion menuju E5 sembari mengancam menteri putih. Namun Chelsea tidak mau itu terjadi dengan melakukan langkah menteri kembali ke D1. Benteng pindah ke B8 dan gajah pindah ke E3. Memantau pion lemah yang ada di petak A7. Sehingga di sini Rani Hamid menutupnya dengan pion B6. Kuda B5. Lagi-lagi mengancam pion lemah yang ada di petak A7. Namun menurut analisa komputer ini adalah sebuah langkah kurang tepat. Ada langkah lebih baik, yaitu dengan melakukan langkah gajah D4. Apabila ini terjadi, maka analisa komputer menyebut kemungkinan langkah yang akan terjadi sebagai berikut. Pion E5, gajah E3, kuda G4, gajah D2, pion F5, kuda B5, pion A6 dan seterusnya ya. Namun di sini melakukan langkah kuda B5 pada langkah aslinya. Apa respon dari Rani Hamid dengan pion pindah ke A6? Lantas karena diancam
kuda pindah ke D4. Gajah B7, pion H3. Gajah pukul gajah di G2, raja pukul gajah di G2. Lalu menteri pindah ke C7, benteng C1 mencoba untuk menguasai lajur C sekaligus memberikan ancaman secara tidak langsung terhadap menteri hitam. Benteng pindah ke E8, pion F3. Ini mungkin merupakan langkah yang dipertanyakan ya oleh orang-orang awam, karena di sini dilihat langkah ini tidak memiliki visi apapun. Namun langkah ini akan menjadi sangat berbahaya dalam 3-4 langkah ke depan. Kita lihat pion H5, pion H4 menutup ya agar pion hitam tidak semakin maju. Menteri pindah ke B7, gajah pindah ke G1. Inilah maksud dari tarigan catur. Baru dapat terlihat apabila sudah memasuki langkah-langkah berikutnya. Benteng pindah ke C8 dan jelas pion E4 mencoba untuk langsung menguasai petak pusat di sini ya oleh perwira-perwira dan pion-pion dari Chelsea, sehingga langkah dari hitam selanjutnya adalah kuda D7. Jelas di sini langkah Chelsea membuat semua perwira dari Rani Hamid terpukul mundur semua, dan Chelsea tentu saja lebih dominan di babak tengah ini ya, atau di middle game ini. Menteri pindah ke E2, kuda E5, pion B3 agar kedudukan pion yang ada di petak C4 menjadi lebih strategis karena sebelumnya mendapat ancaman dari kuda dan benteng hitam. Benteng C7, benteng C menuju D1. Benteng B8, pion A4. Kuda D7, benteng D2. Kuda C5, benteng B1. Kuda D7, kuda C2. Di sini jelas kedua pemain masih melakukan langkah tempo ya, maju mundurkan buah untuk melihat celah yang akan dilakukan atau yang akan didapatkan oleh masing-masing. Namun nantinya tentu Chelsea akan mendapatkan celah itu dengan baik. Kita lanjutkan. Benteng pindah ke C8 untuk menumpuk benteng di lajur C. Kuda pindah ke E3. Kuda F6, kuda pindah ke D5. Di sini jelas bahwa Chelsea mengancam benteng hitam sekaligus mengajak pertukaran dengan kuda hitam. Langkah ini harus direspon tentu saja dengan kuda pukul kuda ya, agar hitam tidak kehilangan tempo dengan harus memindahkan bentengnya lagi. Benteng pukul kuda, gajah pindah ke F8. Terus buah-buah dari Rani Hamid terus mundur ya. Benteng pindah ke D2, menteri C6. Sebenarnya niatnya adalah bagus untuk menumpuk 2 benteng dan 1 menteri di lajur C. Namun menurut tarigan catur, langkah ini untuk apa dilakukan? Karena jelas pion ada di petak C4 sudah dilindungi dengan sangat baik oleh pion yang ada di petak B3. Kita lanjutkan. Gajah pindah ke F2, gajah G7. Benteng pindah ke A2, benteng B7. Benteng pindah ke D1 dan pion B5. Pion C pukul B5, pion A pukul B5. Bukan memakan pion tersebut, namun Chelsea mempunyai langkah cerdas dengan pion pindah ke A5. Di sini, langkah terbaik dari hitam tentu saja dengan menteri pindah ke A6. Ini adalah langkah terbaik. Namun, ternyata Rani Hamid melakukan langkah yang tidak jelas di sini ya, dengan melakukan langkah menteri C3. Di sini tak ada yang dituju di sini. Jelas, pion yang ada di petak F3 sudah ada penjaganya. Pion yang ada di petak
A5 juga sudah ada penjaganya oleh benteng putih ya. Jadi jelas di sini langkah dari Rani Hamid tidak tahu apa maksudnya gitu. Lalu tentu mendapat kesempatan ini Chelsea memajukan terus pionnya menuju ke A6. Bukannya benteng pindah ke A7 misalkan, malah benteng mundur ke B8. Jelas pion akan maju terus ke A7. Dan setelah benteng pindah ke A8, putih mendapatkan keuntungan satu pion gratis dengan menteri pukul pion di B5. Jelas di sini Chelsea sangat dominan dan akan lebih mudah untuk meraih kemenangan. Gajah pindah ke F8, menteri D3, menteri pukul D3 dan benteng pukul D3. Pion ke E6, pion B4. Ini sudah memasuki babak akhir ya. Ini persaingan akan sangat seru. Dan lawan atau Rani Hamid melakukan langkah pion D5. Memantau ya pion lemahnya dari petak B4. Namun pemain dengan gelar Women International Master seperti Chelsea tentu saja tahu maksud dari Rani Hamid, sehingga terus memajukan pionnya ke B5. Pion D pukul E4, pion E pukul F4. Benteng C4 mencoba ya mengancam pion lemah di E4, namun ini langkah yang kurang bagus karena akan dilakukan langkah pion B6. Di sini pion yang ada di lajur A dan lajur B sudah bergandengan dan di sini akan sangat sulit dihentikan oleh pemain hitam atau Rani Hamid. Benteng pindah ke B4 di sini agar pion putih tidak maju ya maksudnya. Namun ada langkah atau manuver bagus dari Chelsea dengan benteng pindah ke D7. Di sini jelas ya sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan oleh seorang Rani Hamid hanya untuk sekadar meraih remis. Kita lanjutkan. Namun di sini Rani Hamid belum menyerah dengan melakukan langkah benteng pindah ke B3, pion pindah ke B7, dan benteng pukul pion terpaksa ini ya agar tidak menjadi menteri nanti pionnya. Lalu benteng pukul B7. Gajah pindah ke D6. Tujuannya agar benteng tidak masuk ya ke petak sini, ke petak B8. Namun ada langkah lanjutan dari Chelsea yang cukup bagus dengan benteng pindah ke A6. Gajah pindah ke E5. Benteng A menuju B6. Raja pindah ke G7. Benteng pindah ke B5. Gajah pindah ke D6. Dan Chelsea terus memantapkan tekanan dengan pion ke E5. Di sini jelas gajah hitam sudah tidak bisa kemana-mana lagi dan harus pindah ke petak yang aman, yaitu gajah A3. Nah, satu langkah berikutnya dari Chelsea Monica Sihite membuat Rani Hamid menyerah. Tentu saja langkah ini akan sangat mudah untuk dicari atau ditemukan ya oleh para pecinta catur sekalian. Langkah apakah itu? Ya betul, dengan benteng ke B8. Di sini sudah jelas tak ada lagi yang bisa dilakukan oleh Rani Hamid selain benteng pukul benteng dan pion pukul benteng dan berubah menjadi menteri. Dalam skala master jelas satu menteri, satu benteng, dan satu gajah akan sangat sulit dihentikan oleh hitam yang hanya memiliki satu gajah saja sebagai perwiranya. Oke, ini adalah kemenangan bagus dari Chelsea yang membantu Indonesia meraih kemenangan atas Bangladesh dengan skor 2,5 berbanding 1,5. Oke, menurut Tarigan Catur, video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.